wasilah. Wasilah. Waqtahu ilaihil wasilah. Atau kalau kita pakai doa setelah adzan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah wal fadilah yang menjadi wasilah adalah jadikan Muhammad sebagai wasilah. Wasilah secara arti kata itu penghubung atau penyambung dalam arti kata. Nah, dalam konteks kembali kepada Tuhan itu memang ada dua pilihan toh, lewat berguru atau lewat jalannya sendiri. Yang berguru berarti dengan jalan yang terang, dengan wasilah terpimpin, terarah, yang sendiri. Nah, ini dengan jalan sendiri yang tidak dijamin tidak sesat, tidak dijamin tidak sesat, karena harus kembali kepada Tuhan. Oke, nah fungsi wasilah itu ada di surat surah 51 bahwa manusia tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan Allah, tidak bisa untuk Allah berkomunikasi dengan manusia, berkalam ya. Bahasa sederhananya berkalam itu berkomunikasi kecuali lewat wahyu, au min warahmi hijab, atau sesuatu yang berada di balik hijab, di balik benda. Yang hijab adalah benda, bendawi. Nah, benda tok ini bendawi, yang serba benda yang berwujud. Yang bendawi berarti sifatnya fisika. Di balik fisika, kira-kira maknanya itu. Nah, kalau secara mana secara sains ya, di balik fisika ya metafisika. Jadi kalau diartikan min warahmi hijab itu secara sains atau khasanah ilmu itu ya metafisika. Nah, hijab itu adalah benda atau bendawi, si wujudnya adalah fisika. Di balik fisika berarti metafisika. Jadi wahyu itu metafisika. Wahyu itu metafisika pasti, bukan fisika kok. Wahyu sifatnya potensi atau energi atau gelombang. Dan wahyu itu adalah berupa metafisika yang dengan wahyu itu yang berupa metafisika itu Allah mengutus seorang Rasul atas izinnya untuk menyampaikan apa yang dikehendaki, untuk mewahyukan apa yang dikehendaki. Jadi ada punya wahyu metafisika dan Rasul yang membawa wahyu itu. Nah, karena tadi wasilah itu adalah penyambung, penghubung, karena Allah itu di alam metafisika, bahkan maha metafisika, manusia berwujud fisika tidak mungkin bisa berjalin langsung. Ya, harus terjadi kesetaraan untuk bisa komunikasi. Ya, maka penghantar atau perantaranya, semacam perantara ya, semacam perantaranya itu adalah wahyu, kemudian yang itu metafisika, dan Rasul yang membawakan wahyu itu atas izinnya. Ya, ma'uhya irnihi ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Nah, itu berarti bisa diartikan itu wasilah di situ, penghubung dari Allah yang maha metafisika dan manusia yang di dunia yang metafisika. Boleh dibilang juga karena Allah di alam ruh, alam akhirat, ya, di maha akhirat, kemudian manusia di alam dunia, berarti wasilah bisa juga itu disebut dengan penghubung antara dunia dengan akhirat. Yang harus kita ingat, akhirat itu terjadi sekarang ya, sekarang juga, karena akhirat itu adalah
dunia lain dari yang dunia sekarang. Dalam bahasa akhirat itu adalah yang lain atau dunia yang lain, berarti kesetaraan secara waktu, bukan beda waktu ya, bukan jeda waktu bukan. Akhirat berarti. Jadi wasilah itu penghubung atau jembatan antara dunia yang serba fisika dan akhirat yang serba metafisika, maha metafisika yang wasilah. Nah, wasilah itulah yang dibawa oleh pembawa wasilah, yaitu adalah Rasul. Rasul itulah pembawa wasilah. Sehingga dengan demikian, karena sekarang kira-kira kalau di nalar masih ada hubungan dengan Tuhan nggak? Ada Tuhan masih ada nggak? Masih, berarti kan harus berjalin toh. Berarti kalau masih ada hubungan dan masih ada Tuhan di maha ruh, maha metafisika dengan manusia yang serba fisika masih berjalin, berarti masih diperlukan wasilah. Di mana wasilah dibawa oleh Rasul? Berarti masih ada Rasul toh sebenarnya. Betul. Karena selama ini kita kadang-kadang lepas nalar, terputus nalar adalah Rasul itu kayak sudah mati, ya, sudah mati. Rasul memang dibawa oleh sosok ya. Bagaimana presiden bisa terbaca itu presiden yang sosoknya presiden. Tapi presiden nggak mungkin mati. Mungkin nggak presiden mati? Ya bukan negaranya presiden mati. Dan juga Rasul nggak mungkin mati. Yang mati pembawa Rasul. Kalau mati dia juga bubar berarti ya? Iya, kalau ya presiden mati ya bubar negaranya. KTP-mu nggak berlaku. Kalau KTP berlaku kartu penduduk warga negara Republik Indonesia, berarti KTP otomatis hilang gitu. Presiden mati. Pembawa presiden itu bisa mati. Terus wasilah itulah penghubung. Yang kedua, yang itu berada di balik ulil amri minkum minallah, orang yang punya otoritas dari Allah, otoritas dari kalangan kalian, tapi otoritas dari Allah, bukan otoritas dari siapa-siapa. Ulil amri itu punya kekuasaan atau punya otoritas dari Allah. Ulil amri minkum, yang itu berada pada sekarang namanya warasatul anbiya atau wali yang mursyid. Wali yang mursyid, wali yang mursyid. Ada wasilah itu ada di balik wali yang mursyid. Nah, dengan sendirinya wali yang mursyid itu punya jalinan langsung dengan Allah yang berada di alam metafisika atau alam maha metafisika. Wasilah itulah penyambung ya antara Allah ini. Karena tidak mungkin manusia berjalin langsung ya, tidak mungkin manusia berjalin langsung. Nah, dulu ketika ada Rasulullah Muhammad SAW, maka wasilahnya adalah satu-satunya lewat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah sebagai Nabi itu sudah khatam, sudah putus. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa Rasul itu putus. Jadi wakotaman Nabi, tidak ada khatamar Rasuli. Nah, kita itu sehingga kalau kita menghatamkan menganggap Rasul itu khatam, ya berarti rana penyambung dong. Masa alam ini yang Allah sudah tidak bersambung lagi dengan Allah kan tidak. Ya kalau nah itu juga yang ketiga mindset kita kembalikan, karena Rasul itu jabatan ibarat presiden yang tidak mungkin mati. Jadi itu mati nggak bisa, yang mati itu pemangku presiden. Jadi nalarnya harus dibangun ya. Presiden adalah suatu fungsi jabatan atau status atau apa nih kata salah satu ulama itu profesi gitu. Itu nggak mungkin mati, apalagi itu Rasul ya. Mereka juga Rasul. Yang tidak ada yang katakan Rasul itu mati ya, ada ya. Tapi yang ada riwayat Rasul itu sebenarnya tidak ada. Itu riwayat beliau. Kalau di nalar tegak lurus, karena Rasul adalah pembawa jalinan wasilah antara Allah dengan
manusia, berarti sepanjang masih ada dan manusia yang berjalin berarti masih ada Rasul. Itulah wasilah penghubung ya, penyambung. Nah, berarti harus ketemu. Kemarin bicara tentang guru yang berwasilah, harus ketemu guru yang statusnya, kapasitasnya sebagai wasilah dari Allah, penghubung dari, karena tidak mungkin berjalan langsung ya, lewat wahyu, metafisik itu adalah dibawa oleh roh. Kalau ayatnya kan wahyan au min warok hijab au yursila rasulah wa ukhya bi'idnihi ma yasha, bahwa san apa yang Allah kehendaki, itulah wasilah ya, itulah wasilah. Nah, konyolnya nanti fatalnya dalam satu hadis nyatakan bahwa doa itu sejatinya terputus, minat doa maupun terputus, layasmatu syai'un ya, tidak mungkin naik sesuatu pun kecuali kata tusolli ala nabi, jika kamu bersambung pada nabimu ya, nabimu ada sholawat, tusolli sholawat bersambung dengan nabi. Jadi kalau tidak lewat nabi, sejatinya tidak bisa berdoa langsung ya, tidak mungkin langsung, kecuali orang yang kita punya wasilah nggak akan tersambung. Karena doa maupun doa itu jadi terhenti antara langit dan bumi. Nah, doa maupun baina samai wal ardi itu bumi. Artinya kayak gitu. Hatta tusolli la yasmutu syai'un, tidak akan naik sedikit pun hatta tusolli ala nabi. Itulah kedudukan fungsi, pengertian kedudukan, fungsi dan pengertian daripada wasilah, penghubung antara manusia di dunia ini dan Tuhan. Akhirat itu adalah dunia waktunya setara barat, bumi dan langit. Waktunya kan tidak beda ya. Apa setelah bumi itu baru langit kan tidak loh. Langit ya, langit adalah langit itu di Sarkin itu adalah tempat tinggalnya para arwahul muqaddasah, para roh-roh yang suci. Itulah langit. Langit dan bumi setara waktu dan juga dunia dan akhirat. Penghubung antara dunia karena sifat masih berbeda, itulah penyambungnya adalah wasilah dibawa oleh para rasul. Dan sekarang dibawa oleh warasatul anbiya, ulama yang mewaris nabi. Waris nabi kembali dibicarakan adalah ulama yang mengadakan suluk ya. Suluk itu praktek sepenuhnya. Nah, suluk itu yang bisa menghantarkan manusia mengalami sampai akhirat. Itulah namanya pengertian wasilah. Guru yang berwasilah kalau disambungkan dengan kemarin. Jadi bagaimana cara menjadi guru yang baik? Nah, guru yang berwasilah, yang punya jalinan. Tapi yang saya tahu ini adalah sesama pelaku yang pelaku torikoh, orang pelaku torikoh ya tidak bisa kok reso diteni, reso titik, reso mengamati, reso mendapati apa namanya pemahaman seperti apa. Nah, ini sekali lagi ini torikoh itu praktek ya, 100%, bukan hanya deskripsi, definisi segala macam. Definisi semuanya hanya mengantarkan atau memberikan motivasi atau iming-iming atau iklan ya, untuk orang itu supaya pendengar supaya tertarik, bergerak ya. Untuk adapun mereka 100% laku, dan laku itulah ini mengenai praktek ya, praktek, karena praktek torikoh Nasabanillah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Inilah wasilah ya. Pak, bisa diperjelas lagi nggak pada wasilah? Oh sih, ada yang kurang masuknya di mana? Ya, jadi penghubung ya, karena ya penyambung ya, konduktor, konektor. Ya, karena listrik kita sekarang ini nyala, ada penghubung anak kabelnya. Nah, di dalam kabel itu ada energi ya. Nah, itulah kira-kira antara kabel dan energi, namanya energi elektro. Ya, sama dengan tadi itu, energi namanya wahyu.
wujudnya wahyu jelas bukan fisik, metafisik, gelombang metafisika. Salah satu gelombang itu adalah gelombang ruh, ya, itu juga ruh metafisika. Jadi karena sifatnya gelombang, itu juga tidak dapat tidak dapat dikategorikan warnanya apa, ya. Karena ruh itu kemudian berubah, bermutasi menjadi nur. Nur itu mirip-mirip cahaya, ya, mirip-mirip cahaya, ya. Mirip bisa bilang, karena kalau kita bilang cahaya itu secara eksakta kecepatannya 300.000 km per detik. Kalau kecepatan berapa? 8.190-an kira-kira. 8.190-an, ada 190 pas 197 ya, lupa itu. Kilometer per detik kira-kira 27 kali kecepatan cahaya. 27 derajat dari kecepatan cahaya. Jadi mirip memang. Kalau cahaya masih bisa dilihat warnanya toh. Cahaya pelangi, mijiku, hibini, merah, jika biru, merah, walaupun sebenarnya cahaya putih, tapi ketika itu kena alat membaca gelombang berupa air atau awan, maka dia bisa berubah warna menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, itu cahaya. Tapi kalau nur itu tidak dapat dikategorikan, dibunyikan secara cahaya karena kecepatan nur itu identik dengan kecepatan ruh itu 8.194 sekian kilometer per detik, itu kecepatan cahaya, mirip dengan cahaya, ya. Jadi isinya itu ya, gelombangnya isinya itu ya, wasilah isinya itu ya, terutama hampir tidak bisa dirasakan, ya. hampir tidak bisa dirasakan, yang berwasilah itu tidak bisa dirasakan. Tapi guru yang berwasilah dan waris pasti dia diberi pengetahuan guru, sanad warisnya dulu dari gurunya, dari guru sampai Rasulullah. Ya, yang bisa mengetahui itu adalah wasilah atau tidak, tentunya guru yang waris. Jadi guru yang itu pasti tidak serta-merta menjadikan nur sebagai sebuah yang nur adalah mutasi daripada itu. Kalau pakai surat 51 walakin ja'alnahu nuron, jadi ini kembali kepada wahyu, ya, wahyu adalah ruh. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ya, ruh kembali pada ruh, ya, itu ya. Jadi memilih guru pun itu harus berwasilah sendiri. Kemudian kita tidak bisa